Selamat datang di Kabupaten Jembrana, sebuah wilayah di Bali yang kaya akan pesona alam, budaya, dan sejarah. Terletak di bagian barat Pulau Bali, Kabupaten Jembrana memiliki wilayah seluas 841.800 km persegi atau 14,96% dari luas wilayah Pulau Bali. Jembrana menyuguhkan beragam potensi pariwisata yang unik dan memikat, siap untuk memanjakan setiap wisatawan yang datang. Bagi pecinta alam, Jembrana menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah Pantai Medewi yang terkenal dengan ombaknya yang cocok untuk berselancar. Wisatawan dapat menikmati suasana pantai yang asri dengan pemandangan sunset yang memukau. Sungai Gelar menawarkan pemandangan sungai yang jernih dan mengalir tenang dan dikelilingi oleh keindahan alam pedesaan. Airnya yang sangat segar dan bersih menciptakan suasana yang menyejukkan dan cocok untuk relaksasi. Terdapat jembatan gantung berwarna merah yang menjadi ikon objek wisata Sungai Gelar. Selain itu, Jembrana juga memiliki landscape perbukitan dan hamparan sawah terasering yang sangat instagramable. Selain keindahan alamnya, Jembrana juga dikenal dengan kekayaan budayanya. Salah satunya adalah kesenian Jegop, musik tradisional yang dimainkan dengan instrumen bambu besar dan menghasilkan suara khas yang menggema. Tidak hanya itu, ada pula berbagai acara tradisional seperti makepung, balapan kerbau yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Jembrana juga kaya dengan keberagaman suku dan agama. Salah satu event yang menarik adalah Festival Loloan Zaman Lama, yaitu festival yang menampilkan budaya-budaya yang ada di Loloan yang mayoritas masyarakat merupakan suku Melayu. Kemudian budaya-budaya antara persaudaraan umat Hindu dengan umat Muslim yang telah terjalin secara turun-temurun. Jembrana juga memiliki situs-situs bersejarah dan religius yang patut untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pura Rambut Siwi, pura yang terkenal sebagai tempat ibadah sekaligus tempat wisata religi. Di sini, wisatawan dapat merasakan kedamaian serta keindahan arsitektur Bali yang khas. Pura Rambut Siwi juga menawarkan panorama sunset yang indah di sore hari. Desa Blimbing Sari dikenal sebagai daerah tujuan wisata rohani di mana terjadi akulturasi budaya Bali dalam kehidupan masyarakat yang menganut iman Kristen. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisata di Blimbing Sari. Ikon utama pariwisata di Blimbing Sari adalah bangunan gereja yang memiliki ciri khas arsitektur Bali. Museum Manusia Purba Gilimanuk merupakan satu-satunya di Bali yang memberikan pengalaman menarik untuk bisa mengenal lebih dekat peninggalan-peninggalan kuno dari kehidupan manusia zaman prasejarah. Museum ini berfungsi multidimensional. Pertama, sebagai pusat dokumentasi budaya yang menyimpan dan memamerkan hasil penelitian arkeologi Gilimanuk. Kedua, sebagai pusat penelitian arkeologi untuk penelitian dan pelatihan arkeologi serta media pendidikan agar generasi sekarang mengenal jati diri, budaya, dan sejarah. Tentu, perjalanan wisata tak lengkap tanpa mencicipi kuliner lokal. Di Jembrana, wisatawan bisa menikmati beragam kuliner khas, salah satunya ayam betutu yang terkenal dengan cita rasa rempahnya. Kabupaten Jembrana memiliki anjungan betutu Gilimanuk sebagai sentral kuliner ayam betutu khas Gilimanuk ini. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jembrana bertujuan untuk mewujudkan Jembrana sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Dengan pendekatan ini, kita ingin memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sektor ekonomi yang produktif, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung pelestarian budaya. Kebijakan pariwisata di Kabupaten Jembrana sangat memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan. Festival budaya seperti Makepung dan Jegop menjadi daya tarik utama dan pemerintah bekerja sama dengan komunitas budaya untuk melestarikan dan mempromosikannya. Di sisi lain, pariwisata Jembrana menerapkan prinsip ekoturism, di mana setiap objek wisata didorong untuk mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan melibatkan wisatawan dalam kegiatan pelestarian alam seperti penanaman pohon dan kegiatan bersih pantai. Untuk memperkuat posisi Jembrana sebagai destinasi wisata, pemerintah aktif melakukan promosi melalui media digital, pameran, dan kerjasama dengan agen perjalanan.
Selain itu, Jembrana juga membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta dan investor dalam membangun fasilitas wisata yang ramah lingkungan dan inovatif. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik Kabupaten Jembrana di tingkat nasional dan internasional. Pariwisata di Jembrana mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan khususnya sebagai salah satu sektor pendapatan asli daerah. Pariwisata di Jembrana merupakan salah satu sektor ekonomi sebagai mesin penggerak ekonomi. Selain itu, pariwisata juga dianggap mampu mengurangi angka pengangguran dengan membuka peluang kesempatan yang luas terhadap terciptanya lapangan pekerjaan. Meskipun memiliki potensi besar dengan kekayaan alam, budaya dan sejarah yang unik, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Jembrana. Hambatan pertama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur. Akses menuju beberapa destinasi wisata utama di Jembrana masih memerlukan peningkatan. Jalanan yang sempit atau belum memadai membuat wisatawan kesulitan mencapai tempat-tempat wisata yang menarik. Selain itu, fasilitas penunjang seperti tempat parkir, fasilitas sanitasi, dan penginapan masih perlu ditingkatkan untuk kenyamanan wisatawan. Hambatan berikutnya adalah kurangnya promosi dan branding wisata. Dibandingkan daerah lain di Bali yang lebih populer seperti Kuta atau Ubud, Jembrana masih kurang dikenal oleh wisatawan. Hal ini disebabkan oleh minimnya strategi promosi dan kerjasama dengan agen perjalanan, sehingga potensi wisata Jembrana masih belum tersampaikan dengan baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Sumber daya manusia yang terbatas di sektor pariwisata juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat lokal yang belum memiliki keterampilan di bidang pariwisata, baik dalam hal pelayanan, bahasa asing, maupun pemahaman tentang potensi wisata setempat. Akibatnya, pelayanan terhadap wisatawan masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar yang diharapkan dan dapat bersaing dengan destinasi lainnya di Bali. Pengembangan pariwisata juga seringkali berdampak pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Di beberapa lokasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan menyebabkan masalah seperti penumpukan sampah dan kerusakan alam. Selain itu, beberapa destinasi belum menerapkan konsep pariwisata ramah lingkungan atau ekoturism yang sebenarnya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian alam Jembrana dalam jangka panjang. Jembrana menghadapi persaingan yang ketat dengan destinasi wisata populer di Bali seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud yang sudah lebih dulu dikenal secara internasional. Hal ini membuat Jembrana perlu berusaha lebih keras untuk menarik perhatian wisatawan, khususnya dalam membedakan daya tarik uniknya sebagai destinasi wisata di Bali Barat. Terakhir, kurangnya investasi di sektor pariwisata juga menjadi hambatan bagi pengembangan destinasi Jembrana. Beberapa investor lebih memilih daerah yang sudah berkembang, sementara Jembrana masih membutuhkan dukungan investasi untuk pembangunan fasilitas wisata seperti penginapan, restoran, dan pusat informasi wisata. Hal ini menyebabkan pengembangan sektor pariwisata di Jembrana berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain. Jembrana itu memiliki potensi pariwisata yang cukup besar sebenarnya. Cuman ya terutama potensi wisatawan alam dan sebagainya. Cuman mungkin potensi tersebut belum digarap secara optimal ya. Melalui kunjungan saya ke beberapa objek wisata, saya lihat memang terkendala di masalah di masalah ya sarana dan prasarana yang kita lihat sendiri belum bisa optimal dilakukan. Jadi harapan saya nanti potensi ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Karena apa? Karena kita kan punya provinsi kan punya perda terkait dengan pungutan wisatawan asing ya yang $10. Jadi mudah-mudahan saya bisa komunikasikan nanti dengan Pak Gubernur, karena kita tahu bahwa pungutan wisatawan itu kan memang peruntukannya di samping untuk pengelolaan sampah juga adalah terkait dengan kebudayaan dan pariwisata. Nah, kita akan mencoba nanti berbicara, menyampaikan proposal pada Pak Gubernur agar nantinya
objek-objek wisata yang ada di Jemberana yang kita lihat, ya mungkin lewat skala prioritas dulu bisa kita kembangkan, bisa dibantu dari dana pemutaran wisatawan asing. Kabupaten Jemberana memiliki potensi wisata yang besar dan beragam. Dengan kebijakan pengembangan destinasi yang berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pariwisata yang tidak hanya menarik tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Mari bersama-sama membangun pariwisata Jemberana yang kuat dan berdaya saing.